Jalan-jalan ke Bekasi. Pulangnya membawa sejuta kenangan. Jawablah salam dari kami, walau tanpa berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Sari dari jurusan Akuntansi. Bersama rekan-rekan saya ada... Saya Helmi Yusuf Darmawan dari jurusan Teknik Elektro dan rekan saya Rio Setiawan dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Kami tim dari Politeknik Negeri Jakarta. dengan bangga mempersembahkan karya tulis ilmiah dengan judul Teh Celup Kaskara, Inovasi Diversifikasi Pangan Pencegah Kanker dengan pemanfaatan limbah kulit buah kopi menggunakan pemasaran berbasis mobile aplikasi Gotik untuk meningkatkan perekonomian petani kopi di era new normal. Halo, perkenalkan, ini Pak Edi. Pak Edi adalah seorang warga di Kampung Mulyasari. Setiap harinya, Pak Edi bermata pencarian sebagai seorang petani kopi berjenis Robusta. Semenjak bencana pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia, sehingga menyebabkan harga jual kopi mengalami penurunan. Tentunya hal tersebut sangat berdampak kepada perekonomian masyarakat di Kampung Mulyasari yang sebagian besar adalah seorang petani kopi. Pak Edi biasa menjual kopi dalam bentuk gelondongan ataupun ese kering. Proses pembuatan kopi dalam bentuk kering biasanya akan menghasilkan limbah kulit buah kopi. Menurut Arnawa et al. 2010, hasil dari proses pengolahan ose akan menghasilkan 48% limbah. Sehingga setiap kali panen akan menghasilkan limbah kulit buah kopi yang banyak. Dan hal tersebut berpotensi dapat mencemari lingkungan. Limbah kulit buah kopi atau yang biasa disebut kaskara biasanya hanya dijadikan pakan ternak, pupuk, dan terkadang langsung dibuang. Padahal, kaskara memiliki nilai potensi yang diolah kembali menjadi nilai sebuah produk karena memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Kulit buah kopi kering atau yang biasa disebut dengan kaskara masih dapat dimanfaatkan secara optimal karena kandungan gizi yang lengkap menurut Bondeson tahun 2015. Biasanya, Pak Edi mengolah limbah kulit buah kopi tersebut menjadi pupuk kompos. Tapi hal tersebut belum menambah pendapatan dari masyarakat di Kampung Mulyasari. Sehingga diperlukan adanya solusi inovatif di era new normal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kampung Mulyasari dengan mengolah kulit buah kopi menjadi produk pangan teh celup kaskara yang akan dipromosikan dengan berbagai varian rasa dan dipasarkan dengan memanfaatkan teknologi secara maksimal. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya. Menurut Molok 2007, kami membuat diagram alir. Yang pertama, mulai. Studi literatur, survei lapangan, analisis potensi kulit buah kopi Robusta, analisis keadaan umum lingkungan, pengambilan data, perancangan gagasan, serta pengujian gagasan, dan selesai. Untuk menjawab permasalahan pengolahan limbah kulit buah kopi atau yang biasa disebut kaskara, salah satu inovasinya dengan mengolahnya menjadi teh celup kaskara. Teh celup kaskara memiliki rasa yang unik dan manfaat yang banyak. Salah satunya yaitu kemampuan menangkal radikal bebas yang amat baik sehingga dapat mencegah tumbuhnya sel kanker dan meningkatkan daya tahan tubuh. Dikutip oleh Al Yosef et al. Tahun 2017. Berikutnya adalah potensi. Yang pertama, petani kopi di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor merupakan petani yang aktif dan juga produktif. Menurut Distan Horbun 2018, Kecamatan Sukamakmur menempati posisi pertama pemilik kebun kopi Robusta dengan jumlah pemilik sebesar 5.636 jiwa. Kedua, kandungan kaskara mengandung zat antioksidan yang tinggi sehingga dapat dijadikan inovasi olahan pangan untuk menambah pendapatan petani kopi. 3. Kaskara dapat menurunkan potensi kanker menurut Bondeson 2015.
Teh celup Kaskara akan dipromosikan dengan 4 varian rasa, original, kayu manis, jahe, dan vanili. Adapun cara pembuatan teh celup Kaskara, yang pertama pengumpulan, yang kedua sortasi, yang ketiga pengeringan, yang keempat grinding atau penggerusan, yang kelima pemberian perisa atau aroma, dan yang terakhir pengemasan. Solusi kedua, produk teh celup Kaskara sebenarnya sudah banyak beredar di pasaran internasional, tetapi masih sangat jarang ditemukan di Indonesia karena kurangnya pengetahuan dan minat masyarakat tentang keberadaan teh celup Kaskara. Untuk itu, diperlukannya inovasi pemasaran teh celup Kaskara di era ekonomi digital Indonesia dengan memanfaatkan teknologi. Salah satu inovasi pemasaran teh celup Kaskara yaitu melalui media sosial, QR Code, dan mobile aplikasi e-commerce GoTik. Penggunaan QR Code dapat dimanfaatkan sebagai media untuk melakukan promosi bagi toko, karena dengan menggunakan kode ini dan dengan bantuan internet, maka akan terbentuk suatu sistem promosi dengan biaya murah, tapi dapat mencakup daerah yang lebih luas, menurut Irawan dan Andri Tanti 2018. Bagian yang akan ditempel QR Code yaitu kemasan box dan label tag pada teh celup Kaskara yang mempunyai perintah berbeda jika dipindai menggunakan kamera ponsel. Apabila konsumen memindai QR Code yang ada pada kemasan box, maka akan diarahkan untuk memasang mobile aplikasi GoTik. Serta apabila konsumen memindai QR Code yang terdapat pada label tag teh, maka konsumen akan diarahkan ke sebuah web yang berisi informasi untuk tutorial menyeduh teh celup Kaskara, informasi kandungan gizi, manfaat, dan cara memanfaatkan limbah teh celup Kaskara. Penggunaan mobile aplikasi ini dipilih karena mempunyai keunggulan yang memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mendapatkan informasi secara portable tanpa harus menggunakan gizi, dan pemanfaatannya dalam memperoleh informasi secara up-to-date tanpa terhalang waktu dan tempat keberadaan pengguna perangkat mobile serta area yang dapat menjangkau jaringan komunikasi internet. Menurut Turban 2012, aplikasi GoTik sebenarnya hampir mirip dengan sistem pemasaran barang secara online yang sudah ada di Indonesia. Bedanya, dalam GoTik, produk dapat menjangkau pasar mancanegara karena sudah bukan saatnya lagi Indonesia mengekspor bahan mentah ke luar negeri, melainkan industri nasional harus mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau menjadi barang jadi. Hal ini dilakukan agar daerah pemasaran menjadi lebih luas dan mempunyai potensi untuk mendapatkan omset penjualan yang besar. Pemanfaatan teknologi secara maksimal untuk promosi dan pemasaran teh celup Kaskara diharapkan mampu menjadi sebuah solusi inovatif menjawab tantangan pemasaran di era ekonomi digital, serta untuk menarik pendapat konsumen dan menjangkau daerah pasar yang lebih luas. Saya akan menjelaskan tahapan dalam penginstalan aplikasi GoTik dan beberapa fitur yang ada pada aplikasi GoTik. Tahap pertama yaitu men-scan kode barcode yang terdapat pada kemasan GoTik. Selanjutnya, kamu akan diarahkan untuk menginstal aplikasi GoTik. Kemudian install aplikasi, lalu login ke akunmu yang sudah terdaftar secara resmi dan produk yang sudah mempunyai sertifikasi dari pemerintah. Untuk menambahkan produk yang Anda akan jual, klik gambar card, klik My Shop, kemudian klik Add Product, lalu isi kelengkapan data sesuai dengan produk Anda. Kemudian upload. Di sini kami memiliki fitur laporan keuangan untuk memudahkan seller dalam mengatur keuangan. Kami juga memiliki fitur informasi seputar promosi, voucher, bonus, games, dan sebagainya. Kami juga menyediakan alat pembayaran untuk pengguna aplikasi GoTik dengan nama TeachPay. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Berdasarkan hasil analisis nilai tambah yang menggunakan metode Hayami et al. 1987 dengan penggunaan bahan baku sebesar 100 kg, menyimpulkan tingkat keuntungan dari penjualan yaitu mendapat 81,6% atau sebesar 19.547.000 per kilogramnya. Sehingga hal tersebut menyimpulkan bahwa usaha teh celup Kaskara layak untuk dijalankan. Adapun saran dari pengimplementasian bisnis inovasi produk teh celup Kaskara adalah adanya kerjasama dari berbagai pihak, dari pemerintah, dinas pertanian, dan juga semangat dan komitmen para petani untuk bangkit dari pandemi COVID-19 di era new normal. Bersama teh celup